tahun 42 ada obo-obo dari apa namanya obo-obo pengumuman. Nanti apa ada Nippon orangnya pendek, orangnya jahat. Kalau ketemu orang dibunuh. Saya ada kemenesalan satu soal kawan saya meninggal, namanya Pak Selo. Mau meninggal 3 hari tidak makan, dia itu gigit jarinya kanan. Meninggalnya tidak gini, sama gini. Meninggal. Jadi ada salah satu senjata betul dipasang tekeng. Pasang tekeng suruh apa? Belajar pasar Pak tusuk. Jat mina. Di Jepang selalu itu. Jat mina. Nah, sampean Mbah, iso bahasa Jepang berarti ya? Tidak bisa. Kalau nyanyi saya mesti bisa. Nyanyi apa sing iso nyanyi Jepang? Nyanyi Miyuto Kaino saya mesti bisa. Ya apa lagune? Miyuto Kaino surakete Kyokuji suto kaku kakaya kepa Tenjino saiki hasula suto. Ini. Iki apa Pak? Iya ini. Apa ini? Peluru. Nancap. Ini peluru ini masih ada di sini? Iya. Iya. Kalau dikeluarkan lumpuh. Oh ini peluru, kalau diambil lumpuh? Waktu Pak Purnomo Kasidi, waktu jadi wali kota Surabaya, waktu kan dokter Pak, di Supraun Malang, saya mau dioperasi, jangan ngamar 1 minggu saya diperiksa, difoto, katanya gini, Pak Mat ini bisa diambil, nanti Pak Mat pakai kerek, karena uratnya diputus. Dokter, maaf, saya ingin hidup, saya enggak usah dioperasi, biar aja. Dokter, bagaimana? Biar saya enggak apa-apa. Ayo rek jagongan karo caci iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri jangan konco-konco bareng-bareng rumono timbang kowa-kowa ayo jagongan bareng jagongan Surabaya. Halo rek, ketemu nih jagongan Surabaya, jagongan karo Cacak ya rek Surabaya. Sekarang kita akan jagongan dengan seorang pejuang 45. Makanya sekarang akan kita bedakan. Di mana ada pejuang 45, kemarin yang sekarang ini hadir di sini. Kemarin lusa juga ada mereka pejuang-pejuang angkatan 98, mereka yang telah menciptakan suatu reformasi. Dan kita juga mendatangkan anak-anak generasi zilenial, generasi Z, di mana juga ada di podcast kita. Sekarang ini adalah panggilannya, sukanya dengan gaya Surabayanya yaitu Cak Mat. Cak Mat, nama panjangnya siapa? Ahmad. Nama saya hanya Ahmad. Ahmad? Bukan Ahmad, Ahmad. Ahmad? Iya. Oh. Betulnya nama saya memang Ahmad dari lahir saya, Pak. Ahmad ya namanya? Tahun 42 saya ikut Jepang. Jepang itu mengatakan, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jangan Rahman, namanya ada Rahman, namanya Aman. Saya Ahmad, hanya Ahmad. Karena Jepang nggak bisa, itu nggak bisa. Ya, jadi Ahmad sampai ini, Pak, sampai sekarang. Ya. Sebenarnya saya kalau mau panggil ini mbah saya. Karena umurnya sudah 102 tahun. Tahun kelahiran berapa? Mbak Ahmad? Tahun 22. 1922. Tanggal 7 Februari. Tanggal 7 Februari 1922. Di Margoyoso. Di Margoyoso. Iya. Burine TP. Iya. Dulu di situ kalau nggak salah ada Puskesmas, Telkom ada, ya. Puskesmas juga ada. Telkom, Puskesmas ada, iya Pak. Sekarang harus digusur jadi TP. Jadi toko besar apa TP. Ya. Nah, di situ dulu kan juga ada yang toko 6 ya? Toko 6 utaranya Pak. Utaranya toko 6. Iya. Tahun berapa kalau ingat toko 6 dulu dibangun? Toko 6 itu hanya mungkin tahun 50 berapa Pak. Oh. Kan waktu itu Margoyoso masih ada. Belum digusur. Sudah kemerdekaan berarti ya? Iya Pak, iya. Sudah kemerdekaan. Iya. Yo, Mbah, cerita no Mbah. Zaman biyen, zaman sampean nom-noman sampean, kondisi keadaan negara itu
dalam keadaan kan juga nggak baik-baik juga. Iya, iya. Cerita no ya Mbah. Ini dari riwayat kecil saya Pak, enggak, Pak? Boleh nggak apa-apa cerita no. Kecil saya dulu ini Pak Ramudi. Saya umur 8 tahun. Karena ayah saya meninggal tahun 30. Oh, tahun 30. Ya, saya umur 8 tahun, mama saya sama mbah saya itu ngejak pulang ke desa Ketarik. Mojokerto. Ya, jalan kaki dari Margoyoso itu sampai ke sana masuk 2 hari, Pak. 2 hari? Iya. Kok Surabaya yang ngene Mojokerto, tarik? Ya, jalan. Umur piro waktu itu, Mbak? Saya umur 8 tahun, Pak. Wih, 8 tahun, Jo. Iya. Wah, jadi sampai niku termasuk orang yang pertama kali menjelajahi gerak jalan Mojokerto Surabaya Iya, gitu. saya mesti ikut, Pak. Oh. Tahun 75 saya mesti ikut gerak jalan. Nah, terus cerita no yang Iya. Setelah begitu saya sampai di sana, saya punya pikiran Pak Ramudi. Pikiran saya gini, karena mbah saya juga tidak ada yang ngasih makan. Ya, mama saya janda. Saya punya kakak perempuan namanya Amina. Terus saya bilang, "Yu, aku tak dodol banyu nang ngene sepur." Oh, dodol ngombe maksudnya? ya bawa kendi. Oh, dodol kendinya banyu. itu kendi masjid, Pak. Kendi masjid. Oh, dodol banyu ngombe nggo kendi ya? Iya, bawa kendi. Terus? 2. Jadi saya isi di situ, setengah 4 itu sudah mulai mengisi, Pak. Ya. Terus jam 4 pagi sudah jalan ke stasiun. Dulu kereta api tahun dulu kan jalannya pelan, Pak. Kan pakai kayu. Pakai kayu. Ya, jas pelan-pelan. Ya saya nawarkan air itu ke jendela-jendela. Ngombe, kendi. Saya bawa 2 kan. Kan gawe gelas, kadek gelas ya? Enggak, Pak, hanya di. Oh, langsung dikokop ini? Iya. Oh, itu 1 hari, mamanya pertama berangkat pagi setengah 5, nanti jam 7 dapat uang biasa 3 sen, Pak. 3 sen ya? 3 sen. Itu 2 kendi dapat 3 sen? Iya, 2 kendi itu. Kan seteng, satu minuman seteng, Pak. Setengah sen. Oh, sak grogokan setengah sen? Iya, setengah sen, iya. Terus akhirnya itu jam 7 saya pulang, nanti setengah 8 kembali lagi ke situ, dapat lagi cari kendi, cari air? Iya, cari air ke stasiun lagi, ini nawarkan ke stasiun. Sampai jam 8, Pak, 8 sampai setengah 9. Siang. Setengah 9 pagi. Itu ya dapatnya ya itu 3 sen. 3 sen ya pernah dapat 4 sen. Itu pernah ada yang baik ngasih minum kasih 1 sen. Ya mungkin molestasi ya. Terus ini kalau saya dapat uang itu saya langsung ke Pasar Munggon, Pak. Pasar Munggon itu dari stasiun itu jaraknya 100 meter. Saya ke situ beli beras 2 kati. Dulu belum ada kiloan tahun itu. Jadi kati itu batok. Batok iya? Ya, dapat 2 batok gini. Saya bawa pulang di bank. Ya, waktu itu kan belum ada ya namanya ikan kan belum ada, Pak, ya, ikan asin apa. Jadi kita ke ini, Pak, ke sawah cari lembayung. Oh, lembayung. Ya, terus sama cari yuyu. Yuyu yuyu. Ya, yuyu sekali, Pak. Kali tarik itu kayunya yuyu, cari yuyu itu 1 kalo. Kalo ya. Ya, pilih kakinya pretesi, bawa pulang. Terus habis itu digoreng. Yuyunya digoreng sampai kering, terus ditumbuk. Tapi yuyunya jangan yuyu yang tua. Yuyu yang muda-muda. Yang muda itu yang kulitnya tetap Gembes ya. Itu. Ya, makanya itu lomboknya tarik karena waktu itu ya maaf aja orang jualan di pasar itu seperti lombok itu jual bijian, Pak, dulu. Bijian. Mbah, saiki Mbah. Sampeyan di sini enggak sekolah ya apa sekolah? Enggak sekolah sama sekali. Sama sekali enggak sekolah? Enggak bisa baca sampai sekarang. Oh iya. Enggak bisa baca. Berarti enggak sekolah belas ya? Belas. Jalan ceritanya setelah masa kecil ditarik, balik lagi ke Surabaya, apa ceritanya? Ini gini, tahun 42 ada obo-obo dari namanya obo-obo pengumuman. Oh iya. Nanti ada woro-woro pakai kentongan bambu. Ya. Suruh bikin pelindungan. Orang-orang suruh gali tanah, Pak. Bikin pelindungan di muka rumah, belakang rumah. Nanti ada nipon orangnya pendek,
orangnya jahat. Kalau ketemu orang dibunuh. Nah, orang rakyatnya ketakutan, Pak. Ketakutan. Ya ya semua bawa tiap kampung itu bikin pelindungan. Ya, itu sampai cerita sampai tahun berapa itu, Pak. Bikin pelindungan sampai begitu Jepang datang betul, Pak. 42. 42 datang, Jepang datang ya? Jepang datang. Kebetulan Jepang datang, saya ditarik waktu itu. Tapi Jepangnya datang itu ke mobilnya taruh di jalan raya, dia jalan. 5 orang itu masuk ke gang-gang. Nyari orang-orang yang pokoknya orangnya besar. Biar umurnya masih muda, tapi pokoknya besar. Ya, umur 15, dulu waktu itu saya masih ya umur 18 atau 17. Saya besar dulu. Terus saya itu ya namanya orang takut, Pak. Ketakutan saya itu bilang sama Mbak Yumina, "Iku aku tak metu yo." "Oh, Mas. Yo nipon teko kok dibeleh." Tapi saya beranikan diri keluar. Saya keluar, saya buka rumah. Nah, muka rumah saya itu ada jambu air. Jepang di situ, Pak. Di situ sama Mbak ini, tapi saya tidak ada rasa takut enggak. Hanya saya bilang, saya diluk gini, ya. Karena dia kan tidak bisa bacain apa. Kita kan, jadi saya diluk, "Hai," gini, saya diluk gini. Terus dia masuk dia itu tidak tahu ngomong apa, tidak tahu. Akhirnya saya dibawa ke mobil, di mobil sudah ada antara 5 orang, 6 orang di truk gitu. Akhirnya sampai jam 3:30 sore dia dapat lagi dari kampung-kampung itu, bawa ke situ, penuh, Pak, satu truk. Habis itu ya saya kan tidak bisa pamitan sama keluarga saya, ya. Terus akhirnya dibawa ke pabrik gula. Balung Bendo. Ya, bawa ke situ, dikumpulkan di situ, Pak. Dimasukkan tidak tahu masukkannya. Hari situ tapi di situ sudah ada orang. Sudah ada orang-orang dari Krian, dari sepanjang sudah kumpulkan situ. Ya orang ini pokoknya orang kampung, Pak. Ya. Nah, terus akhirnya saya datang di awal Jepang, Pak, masuk. Pintunya buka, suruh masuk. Di dalam banyak orang. Ya kita tidak berani ngomong, diam aja. Biar jejer gini tidak berani. Nah, orang-orang ini punya batinan kita itu mau dibunuh. Pasti itu. Ya, jadi ada yang doa, orang-orang ada yang yang melakukan apa. Karena kita pasti dipateni, katanya. Pasti harus dipateni. Ya tidak apa-apa, wis. Wani urip ya wani mati, tidak apa-apa wis. Banyak, Pak. Bukan ini ya kalau 1.500 saja. Satu gudang itu. Terus nggak taunya orang-orang dikumpulkan di sana itu dijadikan relawan tentara? Tidak, Pak. Waktu itu Pak kan satu malam tidur situ. Terus paginya itu kasih makan. Makan itu roti kain. Roti kainnya isinya 25, Pak. Roti tapi rotinya sekian-sekian. Isinya 25, namanya roti kain. Itu sama kaleng, Pak. Kalengnya kaleng susu itu. Kalengnya sekian. Itu kasih air, tapi air kali. Kasih gini, dimasukkan satu, kasih contoh. Ini. Ditunggu 1 menit penuh, Pak. Penuh. Mumbul penuh. Terus habis itu ya pakai jari. Jepangnya ngasih contoh. Ya. Makannya kenyang, satu kaleng. Sampai 1 minggu, ya 1 minggu. Gitu. Terus habis itu diganti ini belendung. Tahu belendung yang dari jagung itu? Jagung direbus. Itu enggak masak betul, Pak, tapi setengah matang. Ya, kasih garam. 1 orang kasih 1 kaleng gini. Kasih gini, fret, kasih ada kayunya, fret, kasih satu. Jadi pakai ini, Pak. Pakai daun jati, daunnya ambil di luar. Jadi, makannya itu sampai ada 1 bulan makan itu terus. Nggak kerja nggak apa? Nggak, ya di situ terus. Diem tok? Iya, diem di situ. Nah, terus? Habis itu sudah tidak mandi, sudah lama, Pak. Digiring ke sungai, namanya sungai. Saulan itu nggak mandi sama sekali? Nggak mandi. Terus tidurnya ya apa tidurnya? Tidurnya di tanah. Oh, di tanah? Di tanah.
Di tanah. Ruang terbuka apa tertutup? Pakai seng. Oh, seng. Ya, kan bekasnya gudang gula. Ya, jadi tanahnya itu campur-campur gula lele itu. Ya, di situ. Basah lah. Ya. Basah tanahnya. Iya, tanah basah. Tanah basah. 1 bulan. 1 bulan gitu. 1 bulan. Kalau sing masuk angin, Pak. Ya. Kalau sing masuk angin. Enggak ada. Enggak ada. Sakti kabeh berarti ya. Iya. Habis itu mandi itu bawa ke kali Nambangan. Saya sering sampai sekarang tak ingat zaman situ saya sumpem sampai sekarang Pak Man. Dibawa ke situ, masuk situ apa mandinya kan kosokan pakai rumput Pak. Rumput di pinggir-pinggir ambil buat kosok. Mandinya terbatas Pak. Terbatas 1 menit harus selesai. Apa jatuh ya? Oh ini 1 menit. Jadi harus bisa keluar. Dan itu kan kita kan dingin, Pak. Dingin pakai baju itu, ganti orang, ganti. Kalau mandi itu 20, kadang 30 orang mandi di sungai. Ya. Pagi sampai sore. Ya. Sampai berapa bulan dah? Ya. Sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan terus setelah 3 bulan latihan, itu Pak. Latihan jalan. Latihan jalan. Jalan. Baris berbaris. Iya, baris berbaris. Pakai senjata kayu. Oh, sementara pakai senjata kayu. Iya, jadi kayu bentuk senjata. Itu baris berbaris. Baris berbaris sampai 3 bulan. Ya. Setelah 3 bulan diajari nembak? Belum. Oh, belum. Ini jalan kaki ke Pacet. Latihan jalan kaki ke Pacet? Iya, jalan kaki dari Balongbong ke Pacet kan jauh. Jauh. Ya. Jam 3 pagi berangkat sampai sana jam 8 pagi. Pagi, besok. Iya, pagi. Jalan sampai sana, dilatih baris berbaris, apa namanya, pasang sangkur namanya. Bukan sangkur, kalau dulu tekeng. Jepang bilang tekeng, pasang tekeng. Jadi ada salah satu senjata betul, dipasang tekeng. Pasang tekeng suruh belajar pasar tusuk. Kalau sekarang tusuk sangkur, tapi Jepang dulu pakai ini. Jat mina. Jadi Jepang selalu itu jat mina. Nah, sampean Mbah, iso bahasa Jepang berarti ya? Tidak bisa. Kalau nyanyi saya mesti bisa. Nyanyi apa sih iso nyanyi Jepang? Nyanyi Miyuto Kaino saya mesti bisa. Ya apa lagunya? Ya. Lagunya gimana? Lagunya gimana coba? Ini, maaf ya. Iya. Lagunya gini. Miyuto Kaino surakete Kyokuji suto kaku kakaya kepa Tenjino saiki hasula suto Ibau duru oyashima Seira umu aca gumonit Wakairak wakani wak. Artinya apa artinya? Tidak tahu Pak. Oh, nggak tahu. Artinya nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, setelah sekian lama dilatih baris-baris, dilatih nusuk macam-macam, itu berjalan sampai berapa tahun? Sampai tahun 43. Tahun 43. Setelah tahun 43, Jepang memanfaatkan orang-orang ini mau dipakai apa? Jepang pada waktu itu karena kita kan ya enggak ngerti Pak. Dibawa ke Surabaya waktu tahun 40. Oh, tahun 45 dibawa ke Surabaya? 43. Oh, tahun 43 dibawa ke Surabaya? Iya, semuanya? Semua. Terus? Tapi dibawa, naik truk Pak. Naik truk. Ya, dibawa ke Surabaya itu dibawa kemana di Surabaya? Di Surabaya pada waktu itu di ini Pak. Sekarang ini Pak, sekolahan itu? Sekolahan yang besar, sekolah dari sini dari kiri jalan. Sekolah Santa Maria. Santa Maria. Oh, dibawa ke Santa Maria. Santa Maria, kumpulkan situ Pak. Dikumpulkan situ, terus Jepangnya di atas, di lantai atas. Ya, Jepangnya di atas, hehunya di lantai dasar. Tidurnya tidak pakai alas Pak. Tidurnya situ. Itu 1 minggu Pak. 1 minggu. 1 minggu habisnya dibawa pulang lagi Pak. Dibawa pulang lagi ke Balongbong. Pulang. Setelah habis itu ada kira-kira pertengahan tahun 43 menginjak 43 Pak. Itu mulai mulai dari perang isi 5 orang senjata 1. 5 orang senjata, tapi senjata betul, pelurunya 4.
Tapi laras tidak boleh gini, harus ke atas. Jadi ngisi itu, tapi tidak boleh tembakan, hanya ngisi, kosongkan, ngisi, kosongkan, nanti ganti lagi gitu. Itu berjalan sampai tahun berapa? Tahun 43, ya 43 Akhir? Ya 43 gitu Pak. 43, Iya. 44? Enggak. 44 bawa ke Surabaya semua Pak. 44, 19. Ya, 44 bawa ke Surabaya semua? ya, karena jiwa kita sudah bukan jiwa ini nol lagi Pak. Jiwa militer sudah. Sudah militer ya? Jiwa militer. Sudah sebagai seorang militer ya? Iya, iya. Jadi Seorang prajurit militer Jepang. ya, Namanya apa? Heiho. 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 Maka di Surabaya kan tahun 1944. 44. Berarti Indonesia belum merdeka. Belum Pak, belum. Pada saat di Surabaya itu disuruh apa saja sama Jepang? Ya, waktu itu kok tidak ada ini Pak. Kan kita tidak pernah pertempuran sama Ya cuma latihan baris berbaris, latihan gitu aja ya. Iya. Iya Pak. Menjelang Indonesia merdeka. Ya, gitu. sekarang tahun 44, saya ingat sekali Pak. Jepang ini pada waktu itu, ya gini Pak, ya masih, pada waktu itu dikembalikan lagi ke Balongbendo Pak. Dikembalikan ke Balongbendo, ya. Dikembalikan, dikumpulkan lagi sana. Tapi sudah makan ini Pak, makan bulgur. Ini bulgur. Bulgur itu seperti apa? Bulgur seperti gandum gitu Pak. Iya. Ya, makan itu. Nah setelah gitu Pak, di situ, nah ini ada berapa hari Jepang ini selalu ini Pak, datang ke Heiho. Apa seperti apa Pak namanya, kayak nyembah. Iya, salaman apa salam. Sama? Ya, sama Heiho. Sama tentara-tentara ini? Bukan tentara, Heiho. Iya, tentara Jepang. Habis itu Jepang ini Pak, malam itu Jepang kan ada kereta api dulu Pak, baru. Jepang ini dinaikkan kereta api ada 16 gerbong. Nah, kita ngikuti Pak. Tahu-tahu negaranya sudah dibom atom. Iya, negaranya Jepang. Ya. Jadi kita ngantarkan Pak waktu itu, ngantarkan sampai ke Surabaya. Iya. Sampai di Surabaya, Jepang nyerah. Ini Jepang langsung ke Perak Pak. Ke Perak. Ke Perak, masuk kapalnya 6. Pulang ke negaranya. Ya, pulang ke negaranya. Semua. Semua. Ah. Itu tahun 45. 44. Oh, tahun 44. 44. Oke, tahun 44 negara Hiroshima dibom atom, Jepang kembali dari Surabaya ke negaranya. Iya. Maka setelah itu tentara Heiho ini keleleran Pak. Keleleran di Surabaya. Keleleran kan di pelabuhan. Di pelabuhan. Nah, Jepang kan masuk kapal. Setelah gitu ini kembali Pak, si orang Heiho ini kan ya apa? Keleleran di Surabaya. Keleleran, pulang sendiri-sendiri. Kan rumahnya jauh-jauh Pak. Ya. Pulang pokoknya mau pulang jalan ke rumahnya kaki, masing-masing. Dari Perak jalan kaki ya namanya. Terus Mbah Mat kemana waktu itu? Nah, waktu itu saya punya pikiran, saya mau pulang ke Krian. Pulang ke Tarik Pak. Jalan kaki terlalu jauh. Saya ini jalan ke ini Pak, jalan dari Blawuran, dari Perak dulu jalan, terus sampai ke Blawuran di Bobotan ke Blawuran, akhirnya ke Embong Malang. Embong Malang itu ada, Pak, ya kebetulan orangnya tidak ngungsi Pak. Orang-orangnya jualan nasi, ya di Kedung Turi. Kedung Turi. Nah, setelah di situ ya dia punya anak laki namanya Darman. Saya bilang, "Mak, aku kate muli nang Tarik. Aku gak ya apa numpak apa gak tumpakan. Iki ae ngewangi aku, kora-kora piring, tak kei mangan apa." Akhirnya saya ikut di situ Pak sampai 3 bulan. Iya, saya 3 bulan. Ini saya ingat, kebetulan ingat. Ikut jualan nasi? Ya. Ikut jualan nasi? Ya, jadi saya bagian kora-kora. Kora-kora tapi kadang adang Pak. Oke. Adang. Itu. Oke, Mbak Mat. Ya. Dalam perjalanan sampean, mulai kecil sudah tadi banyak diceritakan. Terus ini Jepang kan sudah kembali ke negaranya. Karena negaranya dibom atom Hiroshima dan Nagasaki. Maka
setelah Indonesia merdeka, kembalilah ada tentara Belanda sekutu yang mendarat di Tanjung Perak. Iya. Ini Pak tahun 45. Ya, 45. Tahun 45 setelah Indonesia merdeka, maka ada sekutu yang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Iya. mendarat di sana. Iya. Belanda membonceng sekutu. Iya. Nah, Iya. ceritanya gimana kalau itu? Ini Pak. Waktu bulan 9 itu September sebenarnya. Itu malam itu Pak Surabaya dihujani kanon laut itu tidak ada henti-hentinya. Tidak ada. Mbak Iya. Pokoknya jam 7 sampai jam 10. Nanti siang pesawat. Pesawat kalau datang itu 20, kadang 15, itu datang kok untuk mematahkan morilnya ini. Jadi waktu itu belum nembak-nembak, belum hanya menakut-nakuti. Ya, hilang. 1 minggu kemudian datang Pak, mungkin 30 lebih, ya mulai yang pertama itu ngebom ini Pak, ngebomnya itu di daerah itu loh, sekarang di ini Pak gudang peluru. Oh, gudang cowek. Dibomi Pak, dibomi. Habis itu kota kembali lagi. Ya terus habis itu ya itu Belanda masuk itu Pak, Belanda masuk. Nah kebetulan juga ya ini saya ini bisa ketemu Bung Tomo itu sudah waktu saya kan di Gedung Turi Pak. Ketemu Bung Tomo di mana? Ketemu Bung Tomo di tembok Pak waktu itu. Oh tembok. Ini. Iki apa Pak? Iya ini. Apa ini? Peluru nancep. Ini peluru ini masih ada di sini? Iya. Iya. Kalau dikeluarkan lumpuh. Oh ini peluru, kalau diambil lumpuh? Waktu Pak Purnomo Kasidi, waktu jadi wali kota Surabaya, waktu itu kan dokter Pak, di Supraun Malang. Saya mau dioperasi, jangan ngamar 1 minggu saya diperiksa, difoto, katanya gini, Pak Mat ini bisa diambil, nanti Pak Mat pakai kerek, karena uratnya diputus. Dokter, maaf, saya ingin hidup, saya enggak usah dioperasi, biar aja. Dokter, bagaimana? Biar saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi peluru ini masih peluru itu ya? Iya. Masih ada. Bengkok pelurunya, Pak. Bengkok. Bengkok pelurunya bengkok. Ujungnya itu bengkok gini. Ya. Tapi rasanya gimana sekarang, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Sakti berarti. Ya, oke. Melihat kondisi yang sekarang ini dengan dulu yang pernah sampean perjuangkan dengan kondisi saat ini, menurut sampean ini apa? Saya, ya itu apa Pak, saya punya prinsip jiwa saya ikhlas saja. Pokoknya kita tidak mau dijajah. Kita minta penjajah-penjajah itu harus diusir dari negeri kita. Nah, pada waktu itu Bung Karno pernah mengatakan waktu itu. Bung Karno pernah mengatakan, sekali lagi kita tidak mau dijajah siapapun. Ya. Biar Inggris, biar Belanda, biar Gurga, biar siapa, kita tetap negara kita minta merdeka. Bung Karno pernah bilang gitu, tahun 47 Pak. Dan juga tidak boleh dijajah oleh bangsa kita sendiri. Ya itu betul. Secara demokratis, secara ekonomi, secara pendidikan, kita harus merdeka. Iya. Untuk saat ini. Sepakat nggak, Mas? Iya, paham. Nah, kalau secara dengan seperti itu, mungkin itu sebagai closing-nya sampean menyampaikan kepada anak cucu, anak cicit semuanya yang sekarang ini sudah menikmati daripada hasil jerih payah sampean pada saat berjuang tanpa pamrih, tanpa punya apa itu yang kiranya menjadi hak-hak sampean, enggak ada hal semacam. Apa yang kiranya mau disampaikan kepada seluruh warga Indonesia saya maupun ini Surabaya? tidak punya pikiran keinginan tidak punya, Pak. Karena saya ini sudah dikasih anjuran sama Bung Karno dulu tahun 51. Kamu pangkat tuh setinggi langit, kalau kamu meninggal pangkatmu tidak ada yang pakai.
Kamu punya rumah 10, kalau kamu mati rumahmu tidak ada. Itu sampai sekarang saya pakai. Bung Karno pernah bilang gitu? Ya, pernah, tahun 51. Ya. Tahun 51? Iya. Pada saat pidatonya di mana? Pidatonya di Kediri, Pak. Oh, di Kediri? Iya. Pak Mat juga ikut Kediri sana? Ikut, ya. Kan biar punya rumah di Kediri, di Wates. Oh, jadi pidato Bung Karno itu ikuti terus ya? Ikut, saya ikut, Pak. Terus kita itu ada kemenesalan, Pak. Kemenesalan soal pada waktu kita berjuang tahun 45. Kita itu pernah 5 bulan, Pak. Tidak makan seupo pun nasi. 5 bulan. 5 bulan. Itu memang ya bukan menyesal, tapi memang sudah kita harus begitu. Kita tidak pernah makan nasi, Pak. Karena rakyat Surabaya kan kosong, Pak. Kosong, nggak ada orangnya. Ya, terus kita tuh makannya dari mana? Bung Tomo mengatakan, celeng itu mangan sembarang iso urip. Kon mosok menungso gak iso urip. Itu betul itu. Nah, ada namanya cakung, orang keputan. Iya kayak awak iki sikile loro. Sikile loro gak mangan. Iya sikile loro itu menungso. Lah celeng sikile papat tapi mangan sembarang iso. Terus pikirin dhewe gak usah kakek ngomong gitu Bung Tomo. Akhirnya anak-anak ini ya punya pikiran cari ini Pak, cari apa tanamannya orang kampung-kampung yang di halaman atau di belakangnya. Ya seadanya, kates enom itu dipangan, pisang mentah dipangan, sampai 5 bulan. 5 bulan. Nah, saya ada kemenesalan satu soal kawan saya meninggal, namanya Pak Selo. Mau meninggal 3 hari tidak makan, dia itu gigit jarinya kanan. Di Ondemoheng, di dekat jembatan. Gigit jarinya itu kanan. Meninggalnya enggak gini, sama gini. Meninggal. Ya memang dia sudah bilang sama Pak Saripan, aku ki luwe, gak iso mlaku. Ngangkat sikil gak iso kayak. Memang lapar. Terus lagi yang di sana Pak, yang di dekatnya lapangan ini Pak, lapangan apa? Ini Pak, di Gunung Sari itu. Iya. Itu meninggal ya karena kelaparan. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh seluruh anak-anak yang sekarang ini di zamannya. Susahnya seperti itu, mencari makan tidak bisa, sampai tidak makan nasi 5 bulan. Iya, betul. Bahkan ada yang meninggal untuk menggigit jari, di mana jari tersebut untuk bisa bertahan hidup, tapi mereka akhirnya meninggal juga. Inilah yang tentunya harus kita benar-benar berterima kasih para pejuang seperti Pak Ya, Mat atau Mbah Mat, sukanya dipanggil Cak Mat, Tapi saya yang kelas. sudah berusia 102 tahun, luar biasa. Saya kira itu Cak Mat, nanti kita ketemu lagi, cerita lagi, supaya ini bisa merasuk dan bisa mengekspresikan kepada generasi-generasi yang sekarang ini. Iya. Sampai ketemu lagi di Jagongan Surabaya. Jagongan karo cacai arek Surabaya.